Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya Desi Suyatma dapat kembali di hadapan Anda. Pemirsa, banyak sekali informasi yang telah terjadi di Jember selama sepekan dan tim redaksi kami telah merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Kekeringan mulai terasa di beberapa wilayah Kabupaten Jember, diantaranya daerah Gebang, Gajah Mada, dan Jalan Kertanegara, Talangsari. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Jember mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat. Kepala Bagian Langganan PDAM Jember, Imam Yahya, menjelaskan bahwa hal itu disebabkan oleh musim kemarau yang hingga saat ini belum usai. Selama 2 bulan terakhir hampir tidak pernah terjadi hujan. Akibatnya sumber mata air yang biasa digunakan PDAM juga mengalami kekeringan. Kalaupun keluar air hanya mampu mengalirkan sedikit sehingga sangat lambat. Sehingga PDAM terpaksa membuka saluran yang diambilkan dari sumber mata air di daerah lain, meskipun air tersebut tidak bisa keluar selama sehari penuh. Biasanya seperti kita mendatangkan tangki. Jadi kita ke konsumen bawa tangki kemudian disalurkan. Jadi konsumennya yang ngambil. Jadi di satu titik tempat teman-temannya konsumen kiri kanan ngambil dari situ. Oh, nah itu apakah memang menunggu ada keluhan dulu atau PDAM langsung ke situ atau seperti apa? Awalnya ada keluhan, jadi masyarakat sana kemudian kita tidak lanjuti. Untuk masyarakat yang air di rumahnya tetap tidak keluar, maka PDAM akan membawakan tangki air dengan kapasitas 4.000 liter ke titik yang mengalami kekeringan tersebut. Dan nantinya masyarakat bisa langsung mengambil air di titik yang sudah ditentukan oleh PDAM dan sudah diinformasikan sebelumnya ke masyarakat. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Di lomba ini 509 mempertandingkan 3 jenis olahraga yakni bulu tangkis, tenis meja, dan catur. Tak hanya lomba, acara ini juga sebagai kegiatan unjuk gigi para difabel Jember tentang bakat keolahragaannya, agar ke depan bisa dibina lebih lanjut dan tak menutup kemungkinan bisa mewakili daerah menuju perlombaan yang lebih tinggi. Dengan lomba ini diharapkan mampu memotivasi atlet difabel Jember untuk berkembang lebih baik lagi, sehingga nanti bisa mengikuti ajang di level atas seperti tingkat provinsi ataupun nasional. Lebih lanjut, acara ini juga sebagai bentuk sinergi dan keakraban TNI dengan masyarakat, sehingga kedekatan ini tentunya diharapkan mampu memberikan energi positif untuk kemajuan Kabupaten Jember. Lomba ini rencananya akan digelar tiap tahun dengan menambah materi cabur yang akan diperlombakan. Baik, di awal kami melaksanakan kegiatan lomba disabilitas ini, di mana kami melihat bahwasanya Indonesia sebagai tuan rumah dalam melaksanakan kegiatan lomba disabilitas, sehingga kami merasa ikut memiliki bagian daripada itu, di mana masyarakat Kota Jember mempunyai misi juga ramah dengan disabilitas, sehingga kami juga merupakan bagian daripada masyarakat Kota Jember melihat adanya potensi daripada mereka untuk bisa melaksanakan kegiatan olahraga di satuan kami. Dari Yonif Raider 509 Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Pada event Jember Off-Road Expedition atau JOE yang kedua telah digelar, peserta pun cukup banyak. Ada yang dari Yogyakarta dan juga Bali. Dengan rute yang cukup menantang, banyak off-roader kesulitan menaklukkan jalur lereng Argopuro. Jalur ini pun termasuk ganas, sebab para peserta harus ekstra berhati-hati karena banyak trek yang mempunyai tantangan ekstrim seperti trek sempit dengan kanan-kiri jurang, serta trek menanjak yang membutuhkan power mobil dan ketahanan pengemudi yang kuat. Tak sedikit off-roader yang gagal menaklukkan jalur tersebut dan harus dibantu dengan off-roader lainnya. Namun, meski ekstrim, jalur ini cukup dinikmati oleh para peserta karena event ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh penggila off-road.
Sementara itu, menurut Dandim 0824 Jember Letkol Infantri Arif Munawar, kegiatan ini juga sekaligus bersinergi membantu pemerintah daerah untuk menghidupkan destinasi wisata di Kabupaten Jember. Dalam rangka HUT TNI yang ke-73 kita mengadakan Jember Off-Road Expedition di JOE yang kedua tahun 2018. Ini kita ngambil start di Rembangan, kemudian nanti finishnya di Sukorambi. Jadi selama 2 hari, jadi nanti bermalam di Gunung Pasang. Serta cukup meriah dari sektor paling barat dari Jogja ada, sektor paling timur ada Bali. Jadi dari Jogja Bali ada pesertanya. Sekitar 202 peserta. Ini kita pertama menunjukkan bahwa Jember ini banyak destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi dan layak untuk dijadikan promosikan untuk jadi wisata. Dari lereng Argopuro, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Untuk menekan potensi konflik yang biasa terjadi dalam masyarakat yang multikultur dan agraris, Dinas Sosial Kabupaten Jember mengadakan acara sarasehan bertajuk Keserasian Sosial yang bertempat di Pendopo Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu. Kegiatan sarasehan ini melibatkan jajaran muspika setempat dan juga dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan para pemuda. Dalam acara Kementerian Sosial tersebut, Farikul Mashudi selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Jember memberikan paparan kepada warga agar senantiasa menahan diri jika terjadi perbedaan pendapat. Sehingga nilai saling menghargai dan saling menghormati sekaligus gotong royong harus dijadikan landasan dalam berkehidupan di masyarakat. Dalam masyarakat kita yang multikultur dan multi etnis, perbedaan pandangan memang sering kali terjadi. Selain itu, persoalan irigasi juga sering menjadi perselisihan dan konflik antar warga dalam masyarakat. Hal inilah yang mulai terdeteksi oleh tim pendamping dan pelopor yang ada di Desa Sabrang Ambulu. Karena adanya konflik sosial, yang mana konflik ini sudah dideteksi oleh para pendamping dan juga para pelopor, yang akhirnya mereka sepakat untuk membangun suatu irigasi, karena memang sumber permasalahannya adalah irigasi yang ada di Desa Sabrang. Dan alhamdulillah pada hari ini dana itu sudah turun. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Hal ini dibenarkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Jember, Nur Hoyin, yang menyebut pelaku penyebut korban atau pelapor dengan kata-kata yang tidak pantas kepada pelaku melalui jejaring Facebook. Tak hanya itu, pelaku juga mendatangi korban di rumahnya dan mengancam akan memukul dan melukai korban. Tak hanya itu, CSW diketahui sering mangkir oleh panggilan dari kepolisian saat akan dilakukan penyelidikan terkait perbuatannya tersebut. Dengan berkas yang lengkap dan P21, kini pelaku tak bisa lagi mengelak dari jeratan hukum dan harus mendekam di lapas kelas 2A Jember. Pelaku diancam pasal 27 ayat 3 JO, pasal 45 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2018 tentang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 335 tentang ancaman dengan kekerasan, serta pasal 310 perbuatan yang tidak menyenangkan. Ya, karena itu diduga melakukan tindak pidana, yaitu melanggar pasal 27 ya, 3 Undang-Undang ITE itu dan 335 serta 310. Nah, kami melakukan penahanan karena di sini sebagai penanganan perkara supaya cepat ya, secara objektif ya. Jadi biar cepat, ya, persyaratan formil dan material sudah terpenuhi ya, sehingga perkara ini tidak tergantung-gantung. Ini kan sudah di penyidik sudah berapa lama, dipanggil oleh penyidik itu mangkring terus beberapa kali. Nah, sehingga kami nanti takut kesulitan sehingga melakukan penahanan supaya perkara selesai. Dari Kejari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Pria berumur 59 tahun ini ditemukan di rumah kosong milik direktur perusahaan tempatnya bekerja. Dan saat ditemukan warga, kondisi kakek sudah tidak bernyawa lagi. Menurut Leri Handika Putra, tetangga korban, kejadian gantung diri itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 12 siang.
Karena sebelum ditemukan jam 1 siang, jam 11 ia masih melihat Pak Pairi mondar-mandir di depan rumah kosong ini dengan raut muka yang sangat murung. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah istri korban bertanya kepada tetangga tentang keberadaan kakek tersebut, karena sejak pagi korban tidak berada di rumah. Dibuka, dicongkel dari Pak Fuad dan siapa saya lupa namanya, ya masuk ke sini dicongkel, terus kemudian tidak bisa kan, ini ditutup semua pakai itu, kondisi terkunci kan, terus di situ ditemukan ada ampar biru, penunjang diselipetkan ke kayu-kayu, terus terus ada tangganya juga seperti itu. Selanjutnya, anggota kepolisian Polres Jember datang ke lokasi kejadian, dibantu warga melakukan evakuasi jenazah dan dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Subandi untuk proses otopsi. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan. Warga asal Dusun Kerajaan Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Jember yang selamat dari bencana gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi akhirnya berhasil pulang ke rumahnya. Mereka berjumlah 5 orang, diantaranya Nur Salim, 45 tahun, Handoko, 52 tahun, Muhammad Roji, 40 tahun, Siti Aminah, 47 tahun, dan Hendriani, 39 tahun. Dari 5 korban selamat ini, salah satunya Nur Salim mengalami luka-luka yang cukup serius di bagian tubuhnya dan kakinya. Bahkan dirinya masih mengalami keadaan trauma yang mendalam karena telah berjuang untuk menyelamatkan diri dari terjangan maut. Nur Salim sempat tenggelam dan terseret arus hingga jarak kurang lebih 100 meter. Beruntung Nur Salim masih diberikan keselamatan dari musibah tersebut. Saya bangun, tahu-tahunya di belakang saya udah naik mas ombaknya. Ombaknya naik. Iya. Terus saya lari itu udah nggak sempat mas. Saya tenggelam mas. Kurang lebih itu 100 meter lebih mas. Iya. Seumpama saya sembunyi di depan rumah mas, sudah meninggal barangkali mas. Soalnya itu sudah dihantamkan di tembok, di apa itu mas. Ini berapa luka yang ada di tubuh bapak ini? Ya di kaki ini sama di sini mas, perut ini. Kalau di perut ini mas ya, kalau buat nafasan itu mas sakit. Masih sakit. Iya. Handoko, salah satu korban yang selamat, menjelaskan bahwa kejadian tersebut sangat dahsyat dan baru pertama kali ia alami di tanah perantauan. Setelah berhasil bertahan hidup, Handoko dan keluarga lainnya berjuang untuk pulang ke kampung halaman. Ia rela antri dengan ribuan orang untuk bisa naik pesawat Hercules. Akan tetapi setelah berhasil dievakuasi ke Kalimantan, ia masih harus berjuang untuk pulang ke tanah Jawa dengan biaya sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pergi ke bandara itu antrinya banyak orang mas, ribuan orang di sana. Jadi akhirnya nanti diangkut sama itu pesawat Hercules langsung ke mana itu, Balikpapan sana. Terus habis dari sana itu kita pulang ke Surabaya pakai ongkos sendiri mas. Sampai berapa per orang? 550. Iya. Terus sampai dari sininya juga ongkos sendiri? Iya mas, dari sininya orang per satu 125. 125. Iya. Itu memang dari sana tidak ada bantuan dari apa? Tidak ada? Tidak ada mas. Biaya sendiri? Iya. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. 5 orang korban selamat bencana alam gempa dan tsunami di Palu dan Donggala yang berhasil pulang ke kampung halaman di Dusun Kerajaan, Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Jember, langsung dijemput oleh pemerintah desa dan kecamatan setempat yang didampingi oleh petugas puskesmas Kecamatan Ambulu. Termasuk Nur Salim yang mengalami luka-luka serius di bagian tubuhnya juga langsung mendapatkan perawatan medis dari petugas. Menurut Camat Ambulu Sutarman, 5 korban selamat yakni Nur Salim 45 tahun, Handoko 52 tahun, Muhammad Roji 40 tahun, Siti Aminah 47 tahun, dan Hendriani 39 tahun ini langsung diberikan penanganan medis agar mereka betul-betul kembali sehat. Selain itu, Handoko kini juga mengalami diare terus-menerus dan masih menjalani perawatan oleh petugas puskesmas tempat. Dan 7 orang. Yang 2 ini mengalami kesehatannya terganggu. Yang satu yang namanya Pak Nur Salim ini
luka-luka di tulang rusuk sehingga mengalami keluhan, sehingga mereka itu kalau bernapas juga agak sulit. Dan yang satu mengalami diare beberapa hari ini. Sekarang kita rujuk ke Puskesmas Ambulu bersama Pak Dokter, Finasi sama Kepala Desa dan juga Ketua RT dan RW Kasun. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sesuai hasil rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, siswa korban bencana Palu akan diberikan fasilitas berupa seragam dan buku baru secara gratis, serta dibebaskan biaya iuran SPP baik siswa yang pindah sementara maupun yang menetap di Jember. Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember Lutfi Isa Ansori, sudah ada 1 siswa bernama Basri, korban bencana gempa tsunami Palu yang sudah pindah ke Jember dan diterima di SMA Negeri Pakusari sejak Senin lalu. Ini begini, kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi, terutama di Jember, itu kan untuk mengantisipasi warga Jember yang berada di Palu, kemudian kena musibah, dan kembali ke Jember lagi, kemudian ingin sekolah. Nah, kebijakan kita untuk mempermudah anak-anak tersebut untuk kembali ke sekolah, apakah ke SMA atau SMK sesuai dengan pilihan mereka. Sehingga kita permudah ini kan tidak mungkin membawa data-data rapot, apalagi rapot, ijazah, rumah, dan orang tuanya saja hilang. Lutfi memprediksi jumlah siswa korban bencana Palu akan bertambah. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam sosialisasi pengawasan partisipatif, Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Jember, Imam Tobroni Pusaka, menyampaikan bahwa Bawaslu memiliki keterbatasan personil dalam mengawasi peserta pemilu. Untuk itu dibutuhkan peran aktif dari masyarakat, khususnya media, untuk turut serta melakukan pengawasan partisipatif. Sebab, media memiliki akses informasi yang lebih cepat terkait isu-isu di masyarakat, khususnya mengenai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta maupun oleh timnya. Dengan adanya sinergi antara Bawaslu, Gakumdu, dan media, Tobroni optimis penanganan pelanggaran pemilu bisa lebih cepat. Oleh sebab itu, Bawaslu menambah wawasan awak media mengenai pengawasan partisipatif. Salah satunya terkait jenis-jenis pelanggaran pemilu beserta mekanisme pelaporannya. Dalam pengawasan partisipatif pemilu 2019 khususnya di Kabupaten Jember. Jadi harapan kami adalah mengajak teman-teman media untuk menjaga sama-sama melakukan pengawasan partisipatif agar pemilu 2019 ini terjaga dan aman dan tertib. Jadi bisa, kalau dari indeks kerawanan pemilu kemarin yang diterbitkan oleh Bawaslu itu, Jember salah satunya kerawanannya adalah ketidak netralnya ASN ada, jadi penyelenggara tidak netralnya penyelenggara itu juga ada. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Ditemui usai mengisi acara di salah satu hotel di Jember, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur Nur Elia Anggraini mengatakan bahwa sesuai aturan memang hanya 21 hari sebelum pemilu media baru bisa menayangkan iklan politik. Jika ditayangkan sebelum itu, maka akan ada tindakan untuk pihak pemasang akan dilaporkan ke KPU dan media akan dilaporkan ke KPID ataupun Dewan Pers. Untuk pemasangan khususnya di televisi hanya ada 10 slot dengan durasi 30 detik per slot. Selain itu, untuk pasangan calon atau caleg, satu sama lain harus adil dan harus mulai dari penayangan dan harga. Biayanya pun harus di bawah iklan konvensional. Namun ia mengatakan jika ada yang memasang sebelum waktu yang sudah ditentukan asal tidak berbau kampanye itu bukan pelanggaran. Seperti contoh hanya gambar orangnya saja tanpa ada nomor urut atau visi misi di dalamnya. Peserta, kemudian media ini tidak menjual pemblokiran segmen atau program tertentu kepada peserta yang itu mengarah pada kampanye. Kemudian media ini dilarang menjual spot iklan yang tidak dipakai oleh peserta kepada peserta yang lain.
gitu. Nah, untuk hal-hal lain saya kira ini masih sama ya, apa undang-undangnya juga masih pakai undang-undang pers, kode etik jurnalistik bagaimana harus memberitakan sebuah berita terkait dengan pemilu. Ia berharap media bisa menaati peraturan tersebut agar di pemilu 2019 ini berjalan dengan baik. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Kepolisian sektor Ambulu yang dipimpin langsung oleh AKP Sugeng menyelenggarakan sosialisasi pencegahan radikalisme dan terorisme. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka menyongsong pemilu 2019 agar terwujud pemilu yang aman dan damai. Karena menjelang pemilu 2019, perbedaan dan pertentangan pandangan politik cenderung menghangat. Kondisi ini dikhawatirkan dapat dimasuki oleh penyusup dari kelompok radikal yang memanfaatkan situasi. Oleh sebab itu, aparat kepolisian terus memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat agar senantiasa menjaga kerukunan dan keamanan yang ada di lingkungan mereka. Karena sejatinya, pemilu bukanlah ajang untuk berpecah belah, melainkan ajang untuk memperkuat persaudaraan antar sesama. Oleh sebab itu, kedewasaan politik masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan. Mendekati pileg, pilpres, dan wakil presiden tahun 2019 ini, tentunya eskalasi perpolitikan meningkat. Sehingga kami mengharapkan pada warga masyarakat jangan mudah terpecah belah dan percaya dengan adanya berita media sosial, namanya yaitu hoax, itu berita bohong, agar selalu bisa memahami bermedia sosial yang sopan, yang santun, sehingga tidak menimbulkan keresahan sesama warga di dalam menjelang pemilu 2019 ini. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Salah satu desa yang diperiksa oleh tim Satgas Dana Desa yakni Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Jember. Di Balai Desa Mayangan, tim langsung memeriksa seluruh administrasi dan laporan pertanggungjawaban dana desa tahun 2017 dan tahun 2018. Tim juga memeriksa satu persatu perangkat desa yang terkait penggunaan dana desa ini, mulai administratif hingga kondisi fisik bangunan dan tahap penyelesaian. Mas Hudi, Kepala Satgas Dana Desa, mengatakan bahwa desa tersebut adalah Desa Rambi Gundam dan Desa Mayangan. Indikasi kedua, desa tersebut melakukan pelanggaran, yakni bangunan tidak sesuai rencana anggaran pembangunan, pekerjaan yang baru dikerjakan kualitasnya rendah, serta tidak difungsikannya aparatur desa yang semestinya, serta diikuti oleh tata kelola keuangan yang mencurigakan. Desa Rambi Gundam dan Desa Mayangan. Indikasinya apa, Pak? Desa Rambi Gundam itu dilaporkan tentang pekerjaan fisiknya tidak sesuai dengan rencana anggaran belanjanya. Terus ada pekerjaan yang baru dikerjakan di tahun 2017, kualitasnya rendah, sudah rusak. Termasuk di sana ada tidak difungsikannya seluruh aparatur desa sebagaimana mestinya. Di Desa Mayangan ini juga demikian. Di sini dilaporkan ada pekerjaan yang tumpang tindih. Kedua ada tata kelola keuangan desanya yang tidak sesuai. Ada berapa uang yang dilaporkan itu dialihkan ke rekening lain. Saya sudah melakukan pemeriksaan ini dari pagi tentang mekanisme keluar masuknya uang dana desa. Dan itu sudah kami lakukan. Tinggal sebentar lagi kami akan melakukan pengecekan fisik semua yang dikerjakan dengan dana desa di tahun 2017 dan 2018. Nanti semua temuan dari Desa Rambi Gundam dan Desa Mayangan akan saya konsultasikan dengan Pak Bupati atau Wakil Bupati nanti. Sementara itu, Kepala Desa Mayangan Sulimah mengatakan bahwa pemeriksaan ini meliputi keuangan dana desa. Pemeriksaan ini berdasarkan laporan warga yang curiga dengan pembelanjaan dana desa yang ada. Seluruh perencanaan mulai RKP, RPJMD, APBD tahun anggaran 2017 dan 2018. Namun dirinya juga mengambil hikmah dengan adanya pemeriksaan ini. Terutama yaitu tentang keuangan, anggaran keuangan dari dana desa. Itu yang terutama menjadi
pemeriksaan utama. Ini kenapa sampai dilakukan pemeriksaan oleh Satgas DD oleh Kementerian? Apa ada yang laporan atau seperti apa ini? Saya juga tidak tahu ya awalnya. Saya itu membaca dari berita online. Nah itu ada laporan dari masyarakat gitu. Seluruh hasil dari 2 desa ini akan dikonsultasikan dengan pihak Pemkab Jember sehingga akan mengeluarkan rekomendasi terhadap kasus ini. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Menjelang pemilu 2019 mendatang, netizen diharapkan berhati-hati dalam bersosial media. Karena Polres Jember menerjunkan Satgas Cyber Patrol, di mana tim ini adalah polisi yang bertugas mengawasi aktivitas dunia maya, terutama di media sosial seputar pemilu. Polisi cyber ini akan menindak netizen yang bersosial media menyebarkan black campaign. Jika black campaign tersebut mengarah ke kasus pidana, Polres Jember tidak segan-segan menangkap dan menahan pelaku tersebut. Relawan TIK sendiri, sepengetahuan saya ada sekitar 15 orang. Kalau tim cyber kita ada sekitar 4 orang. Dengan dari Bawaslu juga ada, dari Kejaksaan juga ada. Semakin banyak yang mengawasi semakin baik. Bahkan beberapa rekanan-rekanan di IWJ juga kita sudah ajak untuk sama-sama mengawasi, ya, sama-sama mengawasi seandainya ada dugaan pelanggaran pidana pemilu agar komunikasi dengan kita. Warga dunia maya dihimbau agar segera melapor kepada polisi jika menemukan black campaign dan berita hoax. Adanya cyber patrol ini diharapkan terciptanya pemilu yang aman dan damai tanpa gangguan dari netizen yang tidak bertanggung jawab. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, Jember inilah seorang petani bernama Farid Wahyudi mengemas kebun kubisnya menjadi area wisata edukasi yang menyenangkan. Pengunjung tidak ditarik biaya, mereka diperbolehkan melihat lahan kubis sembari menanyakan langsung bagaimana proses pembudidayaannya kepada petani berikut memetik sendiri kubis di lahan. Selain itu, pengunjung juga bisa membawa kubis pulang. Namun untuk yang satu ini, pengunjung dikenakan biaya sebesar harga kubis yang ia bawa pulang dan ditanggung harga kubis sangat murah karena mengambil sendiri dari kebun. Selain melihat lahan kubis dan memetiknya sendiri, pengunjung juga dibebaskan untuk bersuah foto di lahan itu. Bagi Yuyun, seorang pengunjung, wisata kebun kubis ini sangat menyenangkan. Ia bersama teman-temannya dapat melihat langsung kubis yang siap panen sembari memetik sendiri. Pemandangan alam yang indah dengan angin yang sejuk karena dikelilingi pegunungan menambah suasana semakin nyaman. Saya mau lihat-lihat kebun kol ini sebagai lahan edukasi ya. Jadi kita itu bisa melihat cara menanam, cara memetik gitu. Jadi ini untuk umum lah, untuk bisa dilihat untuk semua orang. Ya senang sekali, view-nya juga bagus-bagus. Sementara itu Farid Wahyudi, petani, sengaja mengemas lahan kebun kubisnya seluas 5 hektar itu untuk berwisata edukasi. Karena kebanyakan warga kota yang jenuh akan kesibukan kerja dapat memilih wisata alam pedesaan ini sebagai wisata alternatif bersama keluarga. Kami beranggapan bahwa dengan adanya sumber daya alam yang berpotensi di desa itu cukup menjanjikan untuk masyarakat kota untuk berwisata alam sekaligus menikmati keindahan alam, menikmati suasana alam dengan melihat-lihat hasil kebun seperti kubis, jagung, cabai dan segalanya itu, sehingga kita menyajikan bahwa kedepannya itu wisata itu tidak harus di kota, tetapi di desa itu cukup menjanjikan dengan alam yang bersih. Kita mengusung banyak mulai dari anak kecil sampai orang tua ke lingkup pertanian. Selain mengunjungi kebun kubis, di sini ada juga dapat melihat tempat penangkaran sapi limosin sembari memberinya makan.
Mereka juga dibebaskan bertanya kepada peternak terkait penangkaran sapi mulai dari jenis makanan yang diberikan hingga bagaimana perawatannya. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Alat pengupas bawang putih ini diproduksi oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jember. Alat ini efektif dan efisien karena mampu membersihkan kulit bawang putih hanya dalam hitungan detik. Alat tersebut dibuat dari besi bekas yang dikombinasikan dengan dinamo motor, aluminium, dan karet khusus di bagian dalam yang fungsinya untuk mengupas kulit bawang putih. Saat didemonstrasikan kepada para pedagang bakso, alat ini berfungsi dengan baik karena dari 3 kg bawang putih yang dibersihkan dengan alat tersebut ternyata hampir 100% mampu terkupas dengan baik. Hal ini sangat mempermudah pekerjaan para pedagang bakso atau nasi goreng yang tiap hari harus berkutat dengan bawang putih yang harus dikupas dengan cara manual. Bagi Isma, pedagang bakso, alat ini akan membuat pekerjaannya makin ringan karena biasanya tiap hari 1 bak bawang putih harus dibersihkan dengan bantuan 4 orang dan itu dapat selesai hingga 4 jam lamanya. Namun dengan alat pengupas tersebut tidak sampai 1 jam, bawang putih sudah dapat terkupas dengan sangat baik. Dengan adanya alat ini menurut saya cukup membantu. Biasanya itu kalau saya 1 sak bawang 20 kilo itu biasanya dibantu dengan 3 sampai 4 orang. Itu dalam waktu 3 sampai 4 jam. Kalau ini ya cukup cepat lah, bisa sampai 1 jam selesai. Kalau masih kurang maksimal 100%. Sementara itu menurut Narendra, mahasiswa jurusan Politeknik Pertanian Polije, mengaku ide membuat alat ini karena banyak pedagang bakso atau makanan lainnya yang butuh waktu berjam-jam hanya sekedar untuk mengupas bawang putih. Namun alat sederhana ini yang digerakkan dengan dinamo listrik mampu mengupas secara cepat dan tepat. Sehingga alat tersebut mampu memudahkan pedagang bakso untuk membersihkan bawang putihnya. Soalnya kan mengupas bawang itu membutuhkan waktu yang lama jika manual, Pak. Kalau menggunakan alat ini bisa 1 menit bisa 3 kilo, Pak. Untuk bahan utamanya stainless, sama yang utama mengupas ini bubur dulu ayam. Dari Jember, Deka Agi, Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini dalam Tajam Sepekan. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Desi Siatma bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.